Widiasi, umur saya 54 tahun, saya ibu rumah tangga. Saya tinggal di Kramat Jati, Jakarta Timur. Sudah, saya sudah berkeluarga, anak satu, umur 20. Iya, jadi ibu rumah tangga. Dulu saya tuh punya sakit asma tuh. Dari saya umur anak saya masih TK mau masuk SD kan, tuh udah baru mulai terasa. Pertama kali tuh saya dari Bandung, cuaca dingin tuh, sepanjang perjalanan itu saya batuk-batuk, kok tiba-tiba sesak. Saya pikir saya sakit apa, kok saya tiba-tiba batuk-batuk, sesak. Sampai di rumah saya klinik di diagnosa sama dokter, kata saya punya sakit asma. Kata dokternya, ibu punya sakit asma. Enggak dok, saya baru sekali ini saya sesak nafas. Gak pernah, dari dulu gak pernah, baru sekali ini. Pas itu pas didiagnosa sama dokter sakit asma ibu. Sejak saya pulang dari Bandung itu saya kalau capek sesak, kalau batuk saya sesak, gitu aja terus. Tiba-tiba saya batuk terus, batuk kok setiap habis batuk sesak napasnya gitu. Iya, saya sering masuk UGD jadinya. Kalau saya batuk, pilek, capek, tuh sesak, nggak bisa dikasih obat, ya larinya ke IGD. Tapi ya udah ditangani 3 jam udah pulang gitu. Udah enakan. Tapi selalu seperti itu berulang-ulang. Kalau saya batuk atau saya kecapean pasti sesak. Begitu setiap saya capek atau flu gitu pasti sesak lagi. Dan tadinya itu suami saya tuh beliin alat buat uap, diuap. Kalau dari dokter kan ada obatnya tuh, nah beli aja tuh, ada alatnya, diuap di rumah. Kadang dipasang oksigen gitu kan. Tapi masih tetap aja kalau udah nggak bisa ditangani di rumah ya otomatis saya langsung ke rumah sakit. Berulang-ulang tuh pernah dirawat seminggu, ya pulang tuh kambuh lagi gitu. Dan ada yang itu tiba-tiba tuh kan ada tetangga tuh deket dia kerja tadinya, ketemu ayo aku ajak terapi katanya gitu, ada pengobatan alternatif. Saya pikir gini ya udahlah coba gitu kan, namanya orang berikhtiar kan, berusaha pengen sembuh. Saya coba tuh ikut pengobatan alternatif sampai anak saya udah besar, udah umur berapa tahun ya? Ya udah umur 20-an gitu. Pas ketemu diajak ke alternatif itu, saya tuh diobat pakai obat herbal, di terapinya terapi bekam. Awal bekam itu seminggu sekali, dan seminggu sekali datang kasih obat gitu. Lama-lama kok ada perubahan rasanya, kok jarang ini ya, jarang lagi, jarang kambuh. Ya udah saya rutinin tuh 2 minggu sekali bertahap lah. Nah Bu, waktu ketemu tempat alternatif itu yang ngajakin tetangga atau siapa? Atau teman? Tetangga. Depok, saya jadi dari Kramat Jati ke Depok. Ditanganin oleh Pak Herman ya? Iya. Sama Pak Herman. Nah apa tuh Bu, waktu ketemu pertama sama Pak Herman setelah Ibu kan langsung ngomong bahwa Ibu asma ya? Iya. Saya
punya sakit asma, sering kambuh, kalau capek sedikit kambuh gitu. Ya udah ditangani, dibekam. Oh langsung dibekam waktu itu ya? Nggak langsung dibekam. Iya langsung Iya, dilihat dulu kondisi saya gimana gitu kan. Setelah pertemuan pertama tuh nanti balik 3 hari lagi gitu kan. Balik saya 3 hari kemudian baru dimulai dibekam. Oh, waktu awal belum dibekam dulu? Belum. Ya. Iya, Nah ketika kondisi datang saya lagi baru dibekam Bu ya? Bekamnya bekam apa waktu itu Bu? Awalnya Bu? Bekam yang langsung keluarin darah atau bekam biasa? Bekam yang langsung keluarin darah. Keluarin darah. Kalau saya lagi kambuh yang kambuhnya parah gitu sampai nafas saya bunyi, itu bekamnya bekam tarik gitu seperti dikerok. Oh iya. Iya. Udah itu baru dibekam yang keluarin darah. Dan saya rutin itu sampai sekarang udah berjalan 6 tahun. Saya juga kan punya alergi obat, tidak bisa minum sembarang obat. Dan alhamdulillahnya obat itu cocok di saya gitu. Pas habis minum enak gitu kan. Ya kan setiap saya datang pas kontrol sebulan sekali gitu, kan ada perubahan tuh di badan saya tuh enak. Terus saya jarang flu, saya juga jarang sesak gitu kan. Sampai suami sama orang tua saya, kamu nggak bunyi lagi sekarang, jadi gitu. Iya alhamdulillah. Ngap-ngapan gitu Bu ya nafas Bu ya. Jadi ketika udah ketemu minum obat herbal berangsur-angsur tidak lagi. Alhamdulillah banyak perubahan berarti banget bagi saya tuh. Iya. Bayangkan orang yang susah nafas itu kan tersiksa tuh kan rasanya. Dan alhamdulillahnya setelah ada pengobatan alternatif ini hilang semua itu rasa sesaknya, rasa beban itu hilang benar. Sampai yang tadinya hujan sedikit aku batuk tuh pasti sesak gitu aja. Sekarang saya mau hujan-hujanan dari Depok ke Kramat Jati, alhamdulillah berani udah ya. Biasanya tuh saya tuh kalau masih kena asma itu ya, sebelum subuh dari jam 3 itu saya udah mulai bersin tuh, bersin sampai badan saya hangat, sampai sinar matahari panas, badan saya panas tuh baru berhenti. Dan alhamdulillah sekarang nggak pernah yang bersin ya, udah emang wajar lah kalau kita bersin biasa. Kalau saya dulu kalau udah bersin bisa berjam-jam sampai mukanya bengkak, saya sampai kadang kalau keluar iya habis nangis ya gitu. Tetangga pasti ngeliat itu yang nggak tahu. Kalau yang tahu, wah itu mah lagi kambuh tuh penyakitnya gitu. Alhamdulillah sekarang udah benar-benar yang nggak ini lagi. Kena dingin pun alhamdulillah saya biasanya dingin, udara dingin sedikit saya pasti bersin, pasti langsung sesak gitu. Alhamdulillah sekarang enak. Nah, jadi Ibu kalau gejala waktu asma itu pokoknya nggak bisa kena udara dingin ya Bu ya? Nggak bisa. Udara dingin, debu itu nggak bisa. Asap rokok nggak bisa. Tapi sekarang mah udah biasa. Udah alhamdulillah. Biasanya kalau pilek langsung bunyi napasnya. Bunyinya gimana sih Bu? Bunyinya seperti bunyi anak kucing yang itu, bunyi gitu. Kadang saya suka malu. Bahkan kakak saya kalau tidur dekat saya suka doa, nggak mau tidur sama kamu, berisik katanya, napasnya bunyi katanya gitu. Tapi alhamdulillah ketemu pengobatan alternatif dan cocok di saya. Alhamdulillah sehat badan saya. Tadinya bahkan pulang ke kampung aja aku nenteng alat. Udah ketawain sama keluarga, apaan yang dibawa katanya, separuh nafasnya itu ya yang dibawa katanya gitu, diledekin tuh, dibilang separuh nafasnya itu dibawa.
sangat berterima kasih dengan Bapak Herman yang udah bisa menyembuhkan penyakit saya dengan terapinya, dengan obatnya. Saya sangat berterima kasih. Alhamdulillah saya bisa sehat. Tadinya saya nggak pernah bermimpi untuk yang sembuh enggak. Kan banyak orang bilang kalau asma itu turunan nggak bisa sembuh, tapi saya mengalami sendiri, benar-benar yang sembuh. Yang tadinya saya nafas jalan sebentar aja saya sesak nafasnya, dan sekarang saya alhamdulillah udah enak seperti orang yang biasa. Orang sehat, orang biasa, bisa aktivitas full. Udah nggak ini lagi, nggak rasa-rasa sesak-sesak lagi. Paling tadinya kan kalau udah sesak itu harus istirahat, harus minum obat, harus ini itu. Sekarang mah kalau sesak dibawa santai aja, udah hilang gitu aja. Ya nggak harus minum obat itu lagi gitu. Pesan saya sarankan sih, siapa yang punya penyakit seperti saya bisa berobat di klinik di alternatifnya Pak Herman. Nggak cuma penyakit asma, bisa penyakit darah tinggi, gula darah, stroke, jantung pun itu bisa. Karena saya sering kalau datang itu sering ketemu pasien-pasien lain itu yang itu saraf kejepit itu pun bisa sembuh. Siapa yang merasa sakit dan nggak sembuh bisa dicoba ke Pak Herman, pengobatan alternatif Pak Herman. Ingin sembuh, ingin sehat, ya datang aja ke klinik Pak Herman, pengobatan alternatif daerah Depok. Terima kasih teruntuk Bapak Herman. Saya sangat berterima kasih saya bisa sembuh dari sakit saya, bisa sehat, dan mudah-mudahan Bapak Herman selalu sehat, panjang umur. Amin. Dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Siapa yang mau sehat, ayo bisa dicoba. Berobat di klinik Sanjiwani Bapak Herman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.